Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Nur Alaska. Bersama saya Akmal Maulana sebagai host baru di podcast Nur Alaska. Di podcast kali ini kita kedatangan tamu-tamu yang istimewa dan berprestasi tentunya. For your information guys, mereka adalah duta influencer dan duta genre SMA Negeri 2 Batang yang berbakat. Halo Kak. Halo Akmal. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Akmal sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik. Dan Kak Sultan gimana? Sama kayak Mbak Dia. Oke. Baik. Boleh dong nih sapa para pemirsanya dan perkenalan gitu dikit biar semua pada tahu. Halo teman-teman Jurnal Alaska. Perkenalkan, nama saya Diah Kusuma Dewi, Duta Genre SMA Negeri 2 Batang. Alamat saya di Satragung, Kaneman, Batang. Kebetulan tadi berangkat saya agak jalan kegerimisan ya, tapi untungnya di sini terang, alhamdulillah ya. Oke teman-teman, perkenalkan nama aku Sulfan Arinata, bisa dipanggil Sulfan. Nah di sini aku diundang sama teman-teman Jurnal Alaska Semanda untuk ikut podcastnya. Seru banget ya Kak Dia ya. Iya. Excited banget, bener-bener sumpah. Nah di sini aku memakai selempang dari Duta Genre Influencer Kabupaten Batang tahun 2021 gitu. Oke. Itu selempangnya kira-kira dapat dari mana sih? Soalnya bagus banget. Kalau saya sendiri nih dapat dari SMA Negeri 2 Batang ya, karena saya duta genre SMA Negeri 2 Batang. Jadi tentunya didapat dari sekolah gitu. Jika Kak Sultan itu bagaimana? Kalau aku sendiri dari ikut kompetisi Duta Genre di Kabupaten Batang gitu. Tapi for your information teman-teman, nah waktu aku ikut kompetisi ini itu bareng Kak Dia juga. Nah kebetulannya Kak Dia ini adalah pasangan aku waktu dikirim dari SMA Negeri 2 Batang gitu. Bangga gak sih teman-teman? Bangga dong. Siapa aja sih yang ikut duta genre yang ada di SMA Negeri 2 Batang gitu untuk perwakilan? Untuk SMA Negeri 2 Batang sendiri itu kita mengeluarkan banyak duta genre ya, karena mereka emang berpotensi untuk ikut ajang ini. Jadi ada Kak Saltina, Kak Valid, Kak Arsanda, Kak Zulfan, saya, Kak Fasya, dan Kak Tony, dan juga Kak Asmi. Banyak. Dan itu akhirnya pun lolos semua ya Kak ya. Iya, waktu alhamdulillah top 20 itu, masuk top Ha-ha. 15. 12 itu prestasi yang sangat tinggi dari SMA Negeri 2 Batang di sepanjang Duta Genre ini juga sih ya Kak ya. Informasi yang menariknya juga, ini waktu kemarin di Duta Genre Semanda itu adalah karena aku sama Mbak Dia itu sebenarnya nggak mau dikirimkan ya Mbak Dia pertama Iya, kali itu betul. nggak mau, dan itu dari aku sama Kak Dia tuh udah Zul nggak usah gitu. Dan karena kita kan untuk ada tugas untuk menghandle acara gitu. Jadi aku pun dari sama Kak Dia udahlah biarin nih mereka aja yang maju, tapi ada dorongan juga nih dari guru-guru juga bilang udah ikut aja mumpung masih umurnya masih ikut gitu ya Kak ya. Iya. Terusan ya di situ juga ada rasa mau ikut, tarik-tarikan gitu ya Kak ya. Betul Terus sekali. juga ada insecure juga, bener nggak Kak? Iya, karena di sini itu kita berkompetisi dengan orang-orang yang hebat, yang public speakingnya sudah terlatih. Jadi di sini kita rada agak merasa insecure ya tentunya. Apalagi fun fact-nya kita di tahun sebelumnya juga ikut ya Kak ya. Iya betul. Nah itu waktu ikut kompetisi tuh udah ngerasain aura kompetisinya tuh rada-rada serem-serem gimana gitu ya nggak sih Kak? Iya, waktu betul. di penjurian wawancara dan interview itu. Jadi waktu disuruh ikut lagi kayak aduh mau nggak ya gitu nggak sih Kak? Iya betul, karena itu juga butuh persiapan yang Iya. tentunya matang ya Kak Zul ya. Mau tahu Kak bagaimana awal maksudnya itu dan apa itu dipilih atau gimana gitu? Sebenarnya kalau saya sendiri itu kan kelas 10 itu saya itu didorong sama Pak Hayin, Pak Nur Hayin Fatul Aksan. Nah, di situ saya benar-benar dipaksa sebenarnya buat ikut. Katanya saya ada potensi gitu. Padahal saya sendiri itu tidak percaya diri, dan akhirnya saya ikut, dan setelah ikut saya justru malah menemukan potensi diri saya berada di genre ini. Dan di sini juga saya mendapatkan kebahagiaan karena bisa bertemu dengan orang-orang yang hebat, yang baik, dan tentunya kita saling support menyupport ya. Begitu.
Kalau dari aku sendiri, karena kan di SMA Negeri 2 Batang ini kan ada namanya Pick R, teman-teman. Jadi di Pick R itu adalah turunan langsung dari genre gitu. Jadi di Pick R ini mengadakan pemilihan duta genre Semanda. Jadi situ kan banyak yang daftar juga. Nah di situ aku juga dapat tawaran. Jadi aku nggak yang daftar sendiri gitu. Ada tawaran juga dari Pak Ain, dari Bu Ari dan teman-teman juga. Ayo dah ikut aja. Terusan alhamdulillahnya waktu ikut seleksi itu terpilih ya Kak Dia ya. Terusan juga ada beberapa tahapan seleksi di Semanda itu. Ada yang tertulis, juga ada via videonya gitu. Nah, alhamdulillahnya di tahun yang pertama itu waktu kita kelas 10 ya Kak Dia ya. Iya betul. Itu sama Kak Valid sama Kak Aca juga duta genre Semanda itu kepilih jadi 2 pasang yang dikirim ke kabupaten gitu. Nah, waktu di tahun pertama itu kebetulannya belum rezekinya kita ya Kak Dia ya. Iya. Tapi kita masuk 10 top. Masuk ke 10 besar alhamdulillahnya. Tapi waktu di waktu di seleksi berikutnya itu belum berhasil masuk ke jajaran top 5 ataupun top 3 gitu teman-teman. Nah tapi fun fact-nya lagi itu waktu kita dikirim itu nggak cuma kita 2 pasang itu, tapi ada satu yang mandiri istilahnya, itu Mbak Ica. Itu mendapatkan prestasi tertinggi di duta genre Semanda Batang gitu. Juara 1 putri ya Kak ya? Iya betul, dan kemudian dikirim juga di provinsi, Iya, dan dia masuk top 10 provinsi Jawa Tengah. Halo Mbak Ica. Nonton ya Mbak Ica ya. Susah senanya jadi duta genre dan duta influencer pada tahun yang kemarin 2021 itu apa aja sih senanya? Kalau dari aku sendiri bener-bener itu nggak expect bakal dapat pengalaman sebanyak itu di tahun 2021. Dapat kenalan baru, dapat relasi yang lebih luas lagi, dan juga kenal-kenal orang-orang yang ternyata nggak hanya di pikiran aku tuh orang-orang tuh hanya sebatas ini saja. Tapi ternyata setelah kenal tuh asik-asik juga gitu di genre itu, dan temen-temennya tuh open mind semua. Jadi kita mau bilang apapun, mau cari solusi permasalahan jadi enak aja gitu, ngalir aja gitu, karena kan nggak cuma seumuran teman-teman di genre itu. Ada yang usianya 23 tahun, ada yang masih remaja, ada yang 20 tahun, ada yang bahkan udah mau menikah gitu ya Kak ya. Iya Jadi betul sekali. relasinya itu luas. Jadi menurut aku di tahun kemarin itu 2021 itu sangat-sangat berkesan banget gitu. Oh begitu. Tolong ceritain dong, genre itu apa sih, organisasi apa sih begitu? Kalau genre sendiri itu sebuah wadah PKBR ya, yang dikelola oleh dari dan untuk remaja sendiri, guna untuk memberikan informasi tentang seksualitas, tentang kesehatan remaja begitu. Dan di genre ini juga mempunyai tujuan untuk kita memberikan solusi kepada para remaja yang mempunyai permasalahan dalam hidupnya. Jadi kita bisa bercerita kepada forum kita, agar kita bisa memberikan solusi terhadap permasalahan hidupnya. Namun tidak hanya melulu tentang permasalahan remaja, kita juga memberikan edukasi tentang kesehatan mental atau mental illness. Ya betul sekali. Apalagi ada yang namanya quarter life of crisis, yang bisa disebut dengan kebimbangan seorang remaja saat menuju fase dewasa itu akan bimbang akan masa depannya bagaimana. Nah, di situ kita bisa memberikan solusi kepada para remaja itu, gitu. Mas Sufan kan ketua PIKR nih, purna ketua PIKR. Lah, cara bagi waktunya itu bagaimana lah? Soalnya kan PIKR salah satu ekskul yang padat gitu. Cara bagi waktunya itu bagaimana? Kalau dari aku sebenarnya waktu kepilih tadi kan aku dipilih dulu dari ketua di PIKR di Semanda, terusan baru kepilih jadi duta influencer. Jadi waktu kepilih itu rada-rada yang bingung gitu teman-teman, kayak aku bisa nggak ya bagi waktunya. Tapi ternyata karena ini kan jalannya selaras ya antara PIKR sama genre, jadi aku misalkan dapat info dari genre Kabupaten Batang, aku bisa kasih ke PIKR. Jadi istilahnya saling menguntungkan gitu, nggak yang jadi beban sih teman-teman, karena aku bawa asik aja gitu, karena masih remaja juga kan ya. Apalagi di genre itu kegiatannya positif-positif dan seru banget ya Mbak Dia ya. Harus have fun emang. Iya gitu sih, jadi nggak terlalu kesulitan dalam membagi waktunya. Kalau Mbak Dia sulit nggak sih? Kalau saya sendiri ya, karena genre dan PIKR itu saling berkaitan ya, berketerkaitan. Jadi tidak ada yang namanya beban ataupun yang menjadi
pikiran saya karena itu sudah selaras. Jadi tinggal menyesuaikan saja apa yang disampaikan oleh genre akan disampaikan pada Peak Air SMA begitu. Kalian sih tadi bahas mental illness kan. Apakah pernah mengalami mental illness dan bagaimana cara mengatasinya gitu? Tentu setiap orang pasti ya di dalam hidupnya mengalami mental illness. Dan saya sendiri juga mengalami guys di tahun awal-awal masuk SMA ya. Tapi Mbak Dia bisa nggak mengatasi itu semua, bisa kan? Alhamdulillah bisa, tapi dengan bantuan ya ini organisasi ini dan juga Pak Hayin Nurfatul Aksan, sumpah berjasa banget di hidup aku. Terima kasih Pak. Gimana tuh ceritanya Mbak Dia? Jadi begini, di SMA itu kan apa ya, kebanyakan kalau udah masuk itu teman-teman itu temennya bakalan yang dari SMP dan itu aja. Sedangkan saya yang dari Kandeman SMP itu nggak ada temen. Jadi di SMA itu mereka udah punya circle sana sini, aku nggak punya. Nah di situ aku tuh udah kayak sering down, sering nangis sampai mau pindah sekolah. Ya karena nggak punya temen kan di sekolah. Ada juga dulunya saya aktif, kemudian sering les gitulah, semangat belajar banget. Tapi gara-gara itu aku jadi kayak nggak mau aktif. Dan aku juga pernah berkeputusan untuk aku nggak mau pokoknya aktif di sekolah gitu kan, karena saking downnya nggak punya temen. Nah tapi pada saat itu saya didorong oleh Pak Hayin untuk mengikuti duta genre SMA, dan kemudian saya terpilih. Akhirnya saya bertemu dengan Kak Zulfan, Kak Arsanda, dan dia ya orang-orang baik. Saya juga sayang sama dia. Nah, disitulah kebahagiaan saya mulai datang, dan itu menjadikan saya betah banget di SMA Negeri 2 Batang. Karena ada juga hal lain yang membuat saya itu kaget. Kalau dulu di SMP saya itu antara kakak kelas itu seperti senior banget gitu loh. Sedangkan di SMA Negeri 2 Batang itu kakak kelasnya itu sangat bersahabat dengan adik-adik kelasnya. Jika mau lomba bener-bener disemangatin, dikasih tahu ini gimana biar kita juga bisa maju. Itu yang menjadikan saya, wow, SMA Negeri 2 Batang itu bener-bener keren. Nggak cuma sekolahnya tapi juga orang-orangnya begitu. Sangat menarik banget ya teman-teman. Dan bagaimana dengan Kak Sulfan? Mungkin ada. Kalau aku sendiri hubungannya sama cara dapetin aku ini, lempar influencer. Karena waktu di tahun yang 2021 itu teman-teman, itu pesaingnya benar-benar lebih berat dari tahun sebelumnya. Dan lebih, maksudnya dipukul sama rata itu keren semua. Kalau misalkan di tahun 2020 itu ada udah kelihatan beberapa potensi anak yang sekiranya dapat juara 1, juara 2, juara 3. Tapi di 2021 ini kayak bener-bener rata semua, itu bener-bener pintar-pintar banget, looknya juga oke, terusan bakatnya mereka ini bakatnya beda aja gitu ya kan. Nggak dia ada yang waktu di minat bakat ini ada yang nunjukin bakatnya panah, terusan ada yang silat, pakai wayang itu juga, sumpah pengalaman yang sangat berharga banget di situ. Jadi kita kok ternyata anak-anak muda ini kok punya bakat yang sekiranya dimiliki oleh orang dewasa gitu kan. Wayang itu kan kalau nggak orang yang bener-bener suka seni kan nggak mungkin masuk ke dunia itu kan. Nah disitu aku, karena waktu itu bakat aku pakainya nyanyi macopat, rada-rada minder kok yang lain udah ada yang mana, ada yang wayang, ada yang lain-lain gitu loh. Maksudnya aku minder kok bisa nggak ya maksudnya mendapat lirikan dari juri gitu loh, maksudnya dapat nilai plus dari juri itu gimana caranya. Nah di situ aku tuh kayak minder itu pasti, setiap orang itu pasti punya ketidakpercayaan masing-masing, itu sudah pasti, nggak bisa kita lawan itu. Bisa kita lawan, bisa kita minimalisir, tapi kan dengan cara orang masing-masing. Nggak bisa kita memukul sama ratakan mental illness orang ini, cara menyelesaikannya sama dipukul rata, itu nggak bisa. Jadi kita dalam menyelesaikan masalah itu pasti masing-masing. Nah kalau aku sendiri, karena kan aku mungkin ya secara look itu waktu di sana kalah banget, karena di sana tuh tinggi-tinggi banget, pinter-pinter, dan looknya oke. Jadi aku tuh rada minder, aku bisa nggak yang ngincer top 3 di sana. Jadi dan fun fact-nya lagi di yang tahun aku ini ada tambahan yang ini influencer ini. Jadi ini adalah gelar baru. Nah
Di situ aku tertarik dong karena aku merasa aku di sosial media ini rada-rada punya ide-ide yang cemerlang gitu. Jadi aku ngincernya di situ karena aku juga mikir di top 3 nggak mungkin banget aku masuk ke sana karena dengan public speaking aku yang seperti ini tuh masih kalah jauh sama mereka Akmal gitu. Jadi rada minder gitu. Dan kenapa aku ngincernya di influencer itu karena kan lebih apa ya, lebih menunjukkan remaja banget gitu loh. Jadi kita sosialisasinya, edukasinya tuh lebih enak lewat Instagram. Nah ini waktu kita kan ada challenge gitu ya Kak Dia ya, bikin apa edukasi di Instagram. Iya, Itu aku betul. bener-bener yang semangat banget karena aku udah punya ide-ide ini planning ini, jadi aku semakin semangat untuk mendapatkan gelar influencer ini gitu Akmal. Waktu grand final nih, pencapaiannya itu berapa besar sih? Kalau kemarin itu kan kita ngirim 4 pasang ya Kak Dia ya. Iya, betul. 4 pasang itu masuk ke top 20 di seleksi pertama. Ya. Terusan ada wawancara gitu kan. Terusan waktu 20 dari 20 besar disaring ke 15 besar. Nah, di 15 besar ini ada satu anak yang nggak masuk, tapi 7 lainnya masuk. Masuk. 7 lainnya masuk ke 15 besar. Itu menurut aku udah pencapaian besar banget sih karena kan itu lingkupnya bukan hanya sekecamatan Batang, tapi kan Kabupaten Batang yang mana pelosok-pelosok juga itu ikut semua. Jadi kita masuk ke top 15 itu udah bangga banget ya Mbak Dia ya. Ya udah bangga banget karena 15 yang masuk 7, setengahnya itu dari SMA Negeri 2 Batang begitu. Nah, terus waktu di grand final itu kebetulan yang masuk ke top 5 ada satu anak. Itu adalah Kak Tony. Nah, masuk ke top 5 terusan itu kan di top 5 itu kan ada apa ya, penyeleksiannya itu secara speech gitu loh, orasi. Iya. Nah, orasi itu menurut aku udah bagus sih ke Tony, tapi mungkin belum rezekinya sih, jadi nggak masuk ke top 3, nggak masuk ke babak selanjutnya. Dan ini pun mungkin ya kalau dari SMA 2 itu kan biasanya emang biasa istilahnya nangkring kayak nangkring di top 3, tapi yang tahun kemarin belum bisa. Tapi ada Kak Aca ya? Iya, betul. Oh iya, aku lupa Kak Aca, maaf. Maaf Kak Aca, maaf. Ada jadi top 5 itu cowok 1, cewek 1. Si cowoknya si Tony, yang ceweknya Kak Aca. Aca. Kak Aca itu dapat first runner up. Wow. First runner up di Duta Genre. Jadi biasanya itu juara 1, juara 2 gitu. Yang ini juga ya masih mempertahankan prestasinya, cuman nggak bisa dapat juara utamanya gitu sih. Oh begitu. Ketika Duta Genre itu seleksinya bagaimana sih? Jadi waktu kita kompetisi Duta Genre itu ada 4 tahap ya Kak ya. Ada wawancara, minat bakat, 3 ya Kak ya? 3 atau 4? Tapi itu sebelum seleksi yang itu kan udah ada ngirim video gitu dan iya. Jadi ada 4 tahap, ngirim video, terus yang kemudian wawancara, ketiga kita bersosialisasi, praktek sosialisasi, dan kemudian ada minat bakat atau kita menampilkan bakat. Nah, di sosialisasi itu saya mendapatkan keberuntungan karena materi yang saya kuasai itu tentang PUP ya, tentunya pendewasaan usia perkawinan. Nah, ketika saya mengambil sebuah kupon itu saya dapatnya PUP, dan di situ saya sangat bahagia sekali karena itu materi yang saya kuasai pada saat itu. Nah, pada saat wawancara, alhamdulillahnya saya lancar karena saya sudah mempersiapkan apa yang bakal saya jawab ketika ditanya juri seperti ini gitu kan. Jadi ketika ditanya saya sudah langsung punya jawaban dan juga bisa menjawab lancar. Alhamdulillah. Terus di minat bakat Mbak Dia waktu itu apa ya? Aku lupa. Aku minat dan bakat itu sebenarnya ada 3 bakat aku, terus aku jadikan 1. Aku pidato, saya mix dengan nyanyi juga, sholawat, kemudian saya mix juga dengan tartil ya begitu. Mengadem kan memang kalau lihat Mbak Dia ini sejuk banget gitu ya bawahnya teman-teman ya. Kalau Kak Suhan itu bagaimana? Kalau waktu kemarin kan jadi gini, trouble-nya itu waktu yang aku katakan kan aku sama Kak Dia ini kan tugasnya adalah menghandle buat teman-teman yang dikirim. Tapi tiba-tiba karena disuruh ikut juga, jadi kita harus kitanya tuh waktu ngirim video tuh kita tag-nya
di akhir ya Mbak ya. Iya, betul Di sekali. akhir gitu. Jadi waktu tag pun itu nggak ada persiapan, maksudnya nggak jauh-jauh hari, paling 3 hari langsung tag gitu. Dan itu sehari full kita tag video buat langsung dikirim ke kabupaten gitu. Nah jadi seleksinya itu kan kita dari perwakilan masing-masing itu kan ngirim video tentang substansi genre. Itu kan substansi genre itu ada nafsa, pernikahan dini, terusan juga HIV AIDS dan lain-lain. Nah kita di sana itu ngirim video itu, nanti di penilaian lagi, disaring di sana di kabupaten ya kayak Yeah. di forum itu. Jadi dipilihlah 20 besar untuk masuk ke tahap berikutnya, yaitu ada tes tertulis, wawancara, minat bakat, sama penyuluhan. Nah di sana yang baru itu adalah penyuluhan ya kak ya. Iya, Penyuluhan betul itu sekali. baru ada gitu. Jadi waktu di situ pun aku dapatnya apa ya, waktu itu aku dapatnya sistem reproduksi. Nah sedangkan aku dapatnya waktu menyampaikan video itu adalah HIV AIDS. Jadi rada-rada apa ya, rada-rada ngeblank jadi di sana. Tapi aku ya berusaha menutupi gitu loh waktu blank itu. Nah di minat bakatnya kan tadi aku udah bilang aku ikutnya Macopat. Terusan waktu wawancara itu aku dapatnya wawancara itu sebenarnya teman-teman ini pada takutnya diwawancara. Iya, Ya, betul. padahal di wawancara itu kita jadi diri sendiri aja gitu loh. Waktu jawab pertanyaan pun yang penting pede aja, jangan sampai membohongi juri. Ya, Iya, Mbak, betul sekali. Kalau Karena misalnya itu kalau bisa menjadi bumerang kita. kalau kita udah bohong dan sana tahu, itu pasti udah kesekak gitu loh. Karena di sana juga jurinya ada yang salah satunya lulusan psikologi. Jadi kalau misalkan kita dari cara bicaranya, tatap matanya ke sana-sana itu udah pasti Udah pasti tahu. udah di sekak gitu loh. Nah kemudian waktu itu pun seleksinya itu 1 hari ya kan, kayak Iya. seleksi 4 tahap itu 1 hari, dan diumuminnya kalau nggak salah 1 mingguan ya kayak 1 minggu. 1 minggu setelah tahap itu gitu sih. Oh begitu. Kalau boleh tahu siapa sih pelatihnya itu? Pelatihnya waktu kita itu Iya betul. itu of course itu dari Papa Hayin dan Bu Ari Laksmi ya. Itu bener-bener membimbing kita dari kita dicari gitu dari per kelas-kelasnya, terusan diseleksi juga waktu di Semandakan yang seleksi juga Bu Ari, Pak Hayin sama Bu Anggraini. Nah di sana kebetulan yang bener-bener menghandle dan terjun ke lapangan itu Pak Hayin dan Bu Ari, karena emang sudah di bidangnya ya Mbak Dia Iya, ya. betul sekali. Alumni wisata gitu. Nah kemudian waktu itu juga ada kesulitan di masalah pakaian atau wardrobe-nya untuk di grand final. Kita itu waktu itu sampai cari kecomal, dan itu bener-bener 1 hari pun kita langsung tap langsung diselesaikan hari itu juga. Waduh. Nah kebetulan dapat ada kenalan itu Mbak Aca, karena Mbak Aca kan seorang model juga, dapat kenalan dari desainer itu orang comal namanya Om Kris. Om Kris. Dan itu Itu- juga kebetulan temannya Pain juga Iya, ya. ternyata setelah karena dunia itu sempit ya teman-teman ya ternyata. Itu baik banget, udah dikasih gaunnya bagus-bagus banget, dan kebetulan itu waktu grand final itu yang cewek-cewek dapat gaunnya bagus-bagus banget. Langsung apa ya, paling bintangnya gitu loh di Semanda itu. Terima kasih Iya, Om ditanggung. Kris sudah menyewakan Cantik, memberikan Iya. mensponsori lah istilahnya. Iya. Itu udah alhamdulillah banget dapat baju bagus-bagus gitu ya Mbak Dia. seneng banget kita di situ mendapatkan kepercayaan diri yang lebih gara-gara Iya. pakai baju yang Om Kris berikan kepada kita. Terima kasih Om Kris. Terus untuk persiapan koreografi juga itu kan kita latihannya bareng-bareng di sekolah. Itu nah ini fun fact-nya, setelah kita fitting dari comal itu pulang tuh masih latihan loh. Ya masih latihan sampai malam, sampai isya itu. Kita bener-bener latihan, kita harus bisa maksudnya menguasai dari Semanda itu. Nggak ada yang boleh kaku, nggak ada yang boleh nggak hafal gerakan. Itu bener-bener kita siapkan, karena juga ada Mbak Ica dan minta bimbingan dari Mbak Ica juga. Jadi bener-bener kita tuh waktu itu istilahnya minta tolong sana sini buat mempersiapkan kita tuh waktu tampil ke kabupaten udah prepare dan udah matang gitu. Dan itu bener-bener latihannya sampai yang iya kan ada beberapa anak yang kaku, sampai kita bikin tuh biar nggak kaku kelihatannya gitu. Iya ya, betul Mbak, ya. sekali. Tapi perjuangan kita itu benar-benar nggak sia-sia guys. Iya. Karena dari SMA Negeri 2 Batang itu kita menjadi center di grand final tersebut. Menjadi apa ya, center para teman-teman yang
belum pada ya lincah nari gitu. Jadi dari SMA Negeri 2 Batang itu anak-anaknya sudah benar-benar persiapan gitu. Jadi kita menjadi center begitu. Iya, jadi ada waktu-waktu pelatihan di kabupaten itu dari anak-anak yang dipilih untuk menjadi contoh itu dari Semanda semua ya Mbak ya. Iya betul sekali. Alhamdulillahnya itu kita wah Itu, berarti kita latihan kita nggak sia-sia, Gak sia-sia, gitu. itu juga menjadi kebanggaan kita ya. Terus waktu itu pun kan jadi diselingi sama apa ya, waktu pelatihan koreografi itu di kabupaten kan 2 hari saja ya Mbak ya. Ya. Latihan terus langsung gladi bersih dan besoknya langsung final. Itu bener-bener kita kalau misalkan tenaganya nggak disimpan baik-baik itu grand final udah lemes. Iya. Aku yakin Drop udah lemes. bisa drop. Dan di situ pun ditambahin apa ya, batas minimal pengumpulan challenge yang aku tadi bilang untuk mengisi Instagram masing-masing dengan edukasi-edukasi itu batas akhirnya pun sebelum satu hari sebelum gladi bersih. Itu bener-bener kita dari Semanda itu ayo gimana kita harus posting dan ini pikir idenya pulang dari sana, pulang dari fitting, dari coma latihan, terus pulang dari sekolah langsung bikin konten. Itu bener-bener pengalaman yang luar biasa banget dan bener-bener apa ya, ya capeknya capek, cuman tapi kan ini demi kepentingan kita sendiri dan demi Semanda pastinya. Jadi kita membawa kesan itu agar nama Semanda ini terlihat baik dan oh Semanda ini emang terkenal baik gitu loh ya Mbak ya. Iya betul sekali. Apalagi waktu di grand final itu kan ada sesi opening number. Nah di sana ada aku denger tuh kok lagi-lagi Semanda kok banyak banget gitu. Berarti kan aku juga bangga, wah Semanda kok bisa ngirim dari 15 besar itu 7-nya dari SMA Negeri Batang. Itu senang banget ya Mbak ya. Gitu. Sampai para penonton itu pada apa ya, pada kaget loh kok dari Semanda semua begitu, sampai apa ya bikin mereka tercengang karena ya kita hebat. Tahu banget. Tadi kan bicara opening number, coba dong opening numbernya. Udah lupa. Opening number Kak Zulfan dulu deh. Dia dulu. Yang Jadi sebelum kita opening number itu kita jalan di atas panggung ya seperti layaknya seorang model gitulah. Kemudian kita menyebutkan nama kita dan juga asal Pick Air kita seperti ini kurang lebih ya. Dia Kusuma Dewi Pick Air SMA Negeri 2 Batang. Begitulah. Begitu kurang lebih ya Kak Zulfan bisa. lantang suaranya. Bisa Kalau aku udah dicoba. lupa Kak dia karena udah lama banget sih ya hitungannya. Mungkin gini kalau ikut dari Kak dia ya. Zulfan Arinata, Pick Air SMA Negeri 2 Batang gitu. Jadi harus lantang gitu dan makanya dari itu kan SMA 2 Batang kok denger SMA 2 Batang terus. Jadi kadang penontonnya tuh kok ada tercengang dan kaget juga sih dari ekspresinya mereka itu. Loh, SMA Negeri 2 Batang semua gitu. Tapi kita itu nggak cuma latihan koreografi, tapi juga latihan catwalk juga ya. Betul Karena sekali. di awal udah diumumin kalau ada opening number tuh ada latihan catwalk juga. Jadi karena kita juga punya modelnya kan ya Mbak Aca itu, kita latihan training sama dia istilahnya. Kita ya tolong Kak Arsanda ini gimana sih jalan yang baik, yang cowok gimana, yang cewek gimana, dan posenya itu gimana, lengkingan suara waktu opening number itu gimana. Itu bener-bener kita minta tolong sama Mbak Aca, Pak Hayin, dan Bu Ari gitu sih. Ya udah paham di bidang-bidangnya gitu ya Kak ya. Iya, alhamdulillah. Jadi duta tuh nggak hanya senang-senangnya doang, tapi ada susah payahnya juga. Bagaimana kita mendapatkan gelar tersebut itu yang kita cari adalah pengalaman pentingnya itu di situ. Prosesnya. Sebenarnya itu prosesnya, bukan tiba ujuk-ujuk kita jadi duta itu nggak mungkin, karena pasti ada proses bagaimana jatuh bangunnya kita untuk mendapatkan gelar tersebut gitu. Jadi teman-teman kira-kira pada minat nggak ya ikut duta genre? Asik, minat. Ayo segera daftarkan ya. Atau enggak langsung kepo-kepoin di Porgen Batang. Itu genre_Batang kalau nggak salah. Kalau boleh tahu harapannya Mas Zulfan sebagai mantan ketua Pick Air itu apa sih? Kalau harapan aku yang pasti lebih maju. Tapi karena kita lihat ini kan akhir-akhir ini udah hitungannya udah maju sih Kak ya, udah berkembang pesat gitu loh. Maksudnya ada banyak kemajuan. Jadi ya aku pengennya lebih konsisten lagi dan lebih
apa ya, lebih aktif gitu loh. Maksudnya karena kemarin juga terhalang pandemi juga, jadi emang rada kurang aktif. Nah karena ini kan udah mulai lepas dari pandemi ya istilahnya, aku pengennya sih lebih aktif dan lebih konsisten terhadap edukasinya itu sih. Kalau Kak Dia gimana harapannya sebagai wakil? Mbak Dia ini wakilnya loh teman-teman. Wakil dari Mas Zulfan Iya. tapi sudah purna ya. Harapan saya untuk PIK R SMA Negeri 2 Batang tentunya semakin maju, semakin aktif, dan kita berharap juga kepada para anggota PIK R bisa memberikan edukasi kepada teman-temannya yang tidak mengikuti PIK R. Kalau bisa ajak semua teman-teman untuk ikut organisasi PIK R ini, karena di sini itu kita bisa menemukan apa ya, diri kita sendiri. Tuh. Harapan ke SMA Negeri 2 Batang itu apa aja sih? Harapan saya untuk SMA Negeri 2 Batang, karena saya lihat SMA Negeri 2 Batang ini sudah semakin maju karena sudah luar biasa sekali ya, karena sekarang SMA Negeri 2 Batang itu sudah harum namanya. Saya pernah ikut mengisi radio di Radio FM Batang. Yang mewawancari saya itu sampai bilang begini, anakku itu ya harusnya saya sekolahkan di SMA 2 aja yang ada PIK R-nya biar ikut PIK R gitu. Kan saya dengernya seneng gitu ya. Sumpah itu ibunya bilang begitu. Nah itu harapan saya SMA Negeri 2 Batang mampu mempertahankan nama harumnya di Kabupaten Batang ini begitu. Sama kayak Kak Dia, maksudnya karena kita udah terkenal di bidang non akademik maupun akademiknya, jadi kita lebih, aku harapannya lebih supaya SMA Negeri 2 Batang ini nggak hanya stuck di situ, tapi lebih bisa naik lagi gitu loh. Kan semua yang pengen kan pasti pengen lebih baik dari sebelumnya gitu kan. Nah aku pengennya sama SMA Negeri 2 Batang ini karena udah baik ya ditambahkan baiknya lagi, jadi lebih baik gitu. Karena Kak Dia kan udah jadi alumni Jurnal Jurnal Alaska. Bagaimana sih komentarnya untuk Jurnal Alaska untuk kedepannya? Jurnal Alaska top. Karena di sini saya lihat organisasi yang paling aktif itu sekarang Jurnal Alaska ya. Bener. Karena di situ mereka bisa membuat konten-konten yang bisa mendatangkan tamu-tamu yang juga tentunya berpengalaman, yang positif, yang bisa memberikan kita edukasi tentang apa saja yang baik-baik begitu. Jadi untuk Jurnal Alaska, jaya. Kalau dari aku sendiri bener-bener nggak expect. Kita pun di sini itu datang ke studionya Jurnal Alaska itu, wah udah keren banget, dan itu untuk hitungan ekskul yang baru lahir itu udah bener-bener majunya Maju udah banget. sangat pesat banget. Dan karena di direct langsung dari masternya gitu Pak Hayin gitu kan, pasti udah prepare segala macam, dan itu aku salut banget sama konsistennya dalam mengupload konten-konten gitu. Ada yang konten mistis gitu ya Kak. Iya, mistis, betul sekali. podcast gini Ada sosial. diadakan secara rutin, itu sangat menambah wawasan bagi teman-teman teman-teman semanda yang pengen kepo-kepo tentang apa sih atlet yang SMA Negeri 2 Batang punya, apa sih keunggulan apa aja yang punya semanda punya ini gitu. Pokoknya yang ada di SMA Negeri 2 Batang itu masuk semua di Jurnal Alaska. Jadi kita kalau mau kepoin saja Jurnal Alaska. Jangan lupa di subscribe ya. Iya Kak betul Dia, sekali, ya. like, komen juga. Langsung share. Oke, thank you untuk Kak Zulfan dan Kak Dia atas kesempatannya untuk hadir di sini. Oke teman-teman, makasih udah nonton dan jangan lupa untuk like, Komen. Dan subscribe dan Salam Salam genre. genre. Dadah.